tensi perang dagang dalam tren menurun, meskipun kemungkinan tensi perang dagang dan geopolitik akan bisa bergejolak kembali, terjaga stabil. Hal ini dilandasi kepada beberapa perkembangan, antara lain perkembangan di negara-negara ekonomi utama menunjukkan kondisi yang beragam. OECD melakukan revisi pertumbuhan ekonomi global yang lebih kuat dari perkiraan sebelumnya di awal tahun. Namun, sementara itu, tensi perang dagang dalam tren menurun, meskipun kemungkinan tensi perang dagang dan geopolitik akan bisa bergejolak kembali. Di Amerika Serikat, kinerja perekonomian relatif stabil dengan pertumbuhan PDB yang relatif tinggi, meskipun pasar tenaga kerja melemah dan inflasi masih terus persisten. Siklus penurunan Fed Fund Rate juga telah dimulai. Dan The Fed pada bulan September ini telah menurunkan FFR sebesar 25 basis point dan diperkirakan masih akan berlanjut. Di Tiongkok, moderasi masih berlanjut dengan rilis beberapa indikator utama, baik di sisi permintaan maupun penawaran, di bawah ekspektasi pasar. Sementara di Eropa, indikator perekonomian terpantau stagnan dengan beberapa negara ekonomi utama seperti Prancis mengalami tekanan. Perkembangan-perkembangan itu turut mendukung risk-on investor global sehingga pasar saham global cenderung menguat. Di dalam negeri, kinerja perekonomian domestik terjaga dengan PMI manufaktur di zona ekspansi dan surplus neraca perdagangan meningkat. Meskipun begitu, perlu dicermati perkembangan permintaan domestik yang masih perlu didorong seiring dengan moderasi inflasi, indeks kepercayaan konsumen, serta tingkat penjualan retail, semen, dan kendaraan. OJK berkomitmen senantiasa menjaga stabilitas sektor jasa keuangan melalui penguatan koordinasi, pengawasan dan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi dinamika global dan domestik agar SJK tetap resilient, kontributif, dan berdaya saing. Sejalan dengan itu juga, kinerja intermediasi terus dioptimalkan dengan mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor prioritas pemerintah, termasuk kepada sektor UMKM, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan memperdalam pasar keuangan juga akan terus dikembangkan untuk meningkatkan likuiditas dan memperluas basis investor. Dengan begitu, diharapkan industri jasa keuangan akan dapat memiliki peran yang lebih nyata lagi untuk menggerakkan perekonomian nasional. Saya kembalikan ke Ibu Kiki. Terima kasih Pak Ketua. Rekan-rekan media, setelah ini kita akan menyimak pemaparan dari Pak Inarno Jayadi yang akan menyampaikan update dari sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan juga bursa karbon. Silakan Pak Inarno. Bu Kiki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pasar modal domestik pada September 2025 mencatatkan kinerja yang positif ya, dengan indeks harga saham gabungan, nilai kapitalisasi pasar, dan juga rata nilai transaksi harian membukukan rekor tertinggi atau all-time high. Ya. Perkembangan ini ditopang oleh
arah penguatan pasar saham global dan juga kinerja perekonomian domestik yang tetap terjaga. IHSG pada September 2025 ditutup di level 8.061,06 atau menguat sebesar 2,94% month to month, ya. Artinya menguat 13,86% year to date dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 14.890 triliun rupiah, ya. IHSG dan nilai kapitalisasi pasar sempat mencatatkan all-time high, di mana IHSG mencapai level 8.126,56 pada 24 September 2025. Dan nilai kapitalisasi pasar mencapai 14.995 triliun rupiah pada September 29, 2025. Adapun seluruh indeks sektoral secara month to month membukukan peningkatan kinerja, kecuali sektor infrastruktur. Likuiditas transaksi saham pada September 2025 terpantau meningkat, ya, didominasi oleh investor individu domestik, ya. RNTH saham pada September 2025 sempat mencetak rekor tertinggi, yaitu sebesar 24,02 triliun rupiah per hari, ya. Adapun secara year to date per akhir September 2025, RNTH tercatat sebesar 15,5 triliun rupiah, ya. Meningkat dibandingkan angka RNTH year to date per akhir Agustus 2025. Namun di tengah kondisi tersebut, investor asing terpantau membukukan net sell sebesar 3,8 triliun rupiah, ya, month to month di pasar saham domestik, sehingga secara year to date net sell investor asing tercatat sebesar 54,75 triliun rupiah. Ya. Adapun di pasar obligasi, indeks pasar obligasi atau ICBI itu menguat 0,87% atau 9,34% year to date ke level 429,35, ya. Di industri pengelolaan investasi, per akhir September 2025, nilai aset under management atau AUM tercatat sebesar 913,96 triliun rupiah atau meningkat 3,16% month to date, atau secara year to date itu naik 9,15%, ya. Dan adapun nilai aktiva bersih atau NAB reksadana yang merupakan bagian daripada AUM tercatat sebesar 576,13 triliun rupiah atau naik sebesar 4,67% month to date, ya. Dan secara year to date naik sebesar 15,4%, ya. Penguatan NAB ini turut ditopang oleh net subscription investor sebesar 20,96 triliun rupiah month to month, ya, khususnya pada reksadana dengan underlying fixed income dan pasar uang. Pada bulan September 2025 tercatat sebesar 643 ribu investor baru di pasar modal domestik, sehingga secara year to date investor pasar modal meningkat sebesar 3,79 juta, ya, yaitu menjadi 18,66 juta atau naik sebesar 25,50% year to date. Adapun penghimpunan dana di pasar modal juga menunjukkan perkembangan positif. Per akhir September 2025,
secara year to date ya. Nilai penawaran umum oleh korporasi mencapai 186,52 triliun rupiah ya. Dengan 13,15 triliun diantaranya merupakan fundraising dari 17 emiten baru. Dan sementara itu masih terdapat 20 pipeline penawaran umum dengan nilai indikatif ya sebesar 10,33 triliun rupiah. Adapun untuk penggalangan dana pada securities crowdfunding ya. Selama September 2025 terdapat 37 efek baru dan juga terdapat 15 penerbit baru sehingga total penerbit efek securities crowdfunding atau SCF saat ini berjumlah 547 penerbit serta 187.212 pemodal. Pada pasar derivatif keuangan sejak 10 Januari hingga 30 September 2025 tercatat 115 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip OJK. Dan selama September 2025, volume transaksi mencapai 78.639 lot, sehingga sejak awal tahun total volume transaksi tercatat sebesar 812.223 lot. Ya. Selanjutnya terkait perkembangan bursa karbon. Sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 September 2025, tercatat 132 pengguna jasa yang telah terdaftar di bursa karbon. Adapun total volume transaksi tercatat sebesar 1.656 ton CO2 ekuivalen ya, dengan akumulasi nilai transaksi sebesar 78,46 miliar rupiah ya. Untuk memperkuat sinergi dalam pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek, pada tanggal 6 Oktober 2025, OJK bersama Bapepti telah menandatangani adendum berita acara serah terima atau BAST ya, terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan untuk memperluas ruang lingkup pengawasan OJK, yaitu produk penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri atau kita singkat PALN ya, dengan aset yang mendasari berupa efek.